Teman-teman, selamat siang. Sekarang kita berada di perkebunan sawit kita yang bibitnya abal-abal. Kemarin ada teman yang request, jadi saya di sini mau menunjukkan keadaan real apa adanya. Semoga yang baiknya kalian bisa ambil hikmahnya, yang jeleknya jangan diambil. Jadi ini sebagai pelajaran, belajar dari pengalaman saya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi ini adalah contoh bibit sawit abal-abal yang saya tanam. Kondisinya saya cerita real apa adanya, tidak dibuat-buat. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita. Jadi untuk batang ini, batangnya sehat, normal, tidak ada buahnya, karena baru buahnya sudah habis. Ini kemarin dalam satu kali panen pernah sampai 3 tandan ya, 3 tandan, kurang lebih 10-15 kiloan lah mungkin ya, mungkin kurang lebih itulah di 15 kiloan. Batangnya normal, sehat, cuman buahnya tidak ada. Memang sekarang lagi kondisi menuju trek, jadi ini batangnya normal. Pemupukannya juga kurang ya, kalian bisa lihat lah. Untuk yang sudah sering menanam sawit udah paham lah. Memang bunganya ada, sudah keluar bunga jantan kemarin. Intinya buahnya, batangnya normal. Nah, yang ini batangnya tidak normal. Ini dia buah landak. Buah landak tidak menjadi buah, cuma jadi janjang. Jadi saya tebang, saya ganti. Nah, sudah saya ganti. Kemudian kita lanjut. Yang ini batangnya normal juga. Buahnya memang ada tapi tidak banyak ya, karena lagi itu tadi kondisi lagi menuju trek. Ini juga udah lama nggak dipupuk. Ini pernah sampai 3 janjang pernah. Buahnya cuman itu agak kecil teman-teman ya, cuman di paling 10 kiloan lah mungkin ya. Ini buahnya ada juga, ini masih mentah. Jadi kita baru selesai panen juga ya, baru selesai panen, jadi tidak ada buah matang di sini. Baru beberapa hari yang lalu lah kita sudah selesai panen. Ini juga pernah sampai 4 janjang kalau nggak salah, 4-5 janjang lah. Buahnya ini agak lumayan besar juga ya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi kurang lebih ini kalau 20 kiloan ada lah kemarin. Pernah rata-rata di 3-4 janjang ya. Ini rata-ratanya. Kalian bisa lihat lah bekas-bekas pelepahnya. Pelepah-pelepahnya yang mekar ini kan artinya bekas di ini ya, bekas ada buahnya, karena memang pelepahnya belum saya pruning semua. Ini normal juga intinya. Terus kita jalan lagi di satu jalur ini juga kondisi lagi kehabisan buah, batangnya normal juga. Ini ini memang sudah agak matang. Ini kemarin juga ada sampai 3 janjang, normal juga. Ini juga normal. Normal, buahnya ada juga ya, belum habis karena sebagian udah trek, yang sebagian masih ada. Ini di 10-20 kiloan lah kurang lebih ya. Untuk umur sawitnya baru 4 tahunan ya, kurang lebih 4 tahun lebih lah. Umur sawit 4 tahun lebih, jadi bibitnya abal-abal. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari sini ya. Sekarang kita bercerita real apa adanya, bagus dan tidak bagusnya sawit abal-abal kalau sudah ditanam di lapangan. Cuman memang intinya sih begini ya, apapun bibit yang kalian tanam, yang teman-teman tanam, intinya teman-teman harus bisa mensortir bibit-bibit yang bagus. Itulah perlunya ya wawasan kita dalam berkebun, terutama kelapa sawit. Jangan sampai kita kurang pemahaman sehingga salah apa yang kita kerjakan. Saya juga ini baru pertama kali menanam sawit ceritanya kemarin, jadi saya kurang wawasan ya, jadi sehingga hasilnya begini. Dibilang rugi sih tidak, dibilang untung juga kurang maksimal aja intinya ya. Oke, itu buahnya kecil-kecil, ada buahnya tapi kecil-kecil. Nah, ini juga kemarin rata-rata di 2-3 janjang dapat, cuman buahnya agak kecil ya, kurang lebih 5-10 kiloan lah, kecil. Ini juga ada ya, kecil juga, cuman buahnya nih. Jadi kalau bibit abal-abal tuh salah satu
ke salah satu yang kita tidak suka seperti ini teman-teman ya. Nah buahnya kejepit di pelepah tuh. Oke, itu juga. Nah ini juga ya, kalau buah abal-abal kadang-kadang dia kecil teman-teman. Nah memang buahnya ada 3-4 ya sekali kita panen, 3-4 janjang, cuman itu tadi buahnya kecil-kecil. Oke, kita coba jalan lagi, kita cerita real apa adanya ya, tidak dibuat-buat. Ini saya tebang karena dia mengeluarkan buah landak kemarin, itu sudah saya ganti. Jadi kalau yang mengeluarkan buah landak saya ganti, tapi kalau yang buahnya ada atau cuman misalnya buahnya kecil belum saya ganti teman-teman. Ini juga buahnya agak kecil, kalian bisa lihat lah. Paling 5 kiloan lah kadang-kadang ya satu tandannya. Buahnya bisa juga ini kemarin rata-rata di 2-3 janjang lah. Untuk buahnya sih normal, cuman intinya buahnya kecil ya. Memang pemupukannya juga kurang maksimal. Jadi mungkin kalau dipupuk lebih banyak buahnya lebih besar. Oke, kita jalan lagi. Kita ambil sampel sebagian saja ya, tapi kita ambil sampel acak, tidak boleh kita cuman mengambil yang bagus atau mengambil yang paling jelek. Jadi kita ambil acak. Kalau ini karena ini yang paling pinggir dari hutan tuh, bukan hutan semua tuh. Ini habis dimakan oleh tupai. Buahnya normal, jadi tidak saya ganti. Cuman memang buahnya kecil-kecil, durinya yang panjang. Tapi memang buah rata-rata tidak saya panen karena dimakan oleh tupai, tikus. Kalau ini buahnya normal, kemarin besar buahnya tapi sekarang kecil. Itu karena kurang pemupukan, terutama kurang pupuk KCL. Ini untuk batangnya normal, buahnya besar cuman tidak banyak teman-teman. Saya cuma panen satu tandan, per panen itu 1 tandan 2 tandan, itu rotasi 2 minggu. Ini juga habis dimakan oleh tupai karena kondisi di pinggir hutan. Oke, tuh buahnya standar lah, normal, batangnya normal. Ini juga batangnya normal, cuman buahnya agak kecil. Oke, kita sambil jalan aja ya. Tuh ada satu batang saya tebang. Nah, tuh kalian bisa lihat tuh, karena buah landak juga. Oke, lanjut, itu ada buahnya. Nah, memang apa ya, memang agak kecil juga sih ya, standar lah itu. Kalau kalau bibit ya, kalian bisa lihat bibitnya sambil saya jalan ya. Nih, kita tidak tampilkan semua pohon karena kita mau memberikan gambaran saja. Jadi intinya kalau bibit abal-abal itu tidak rata buahnya besar semua ya, tidak rata berbuah semua dan tidak bagus semua. Kecuali mungkin kalau teman-teman hebat mensortir bibit tersebut, bisa lah. Tapi kalau kondisi saya, karena kemarin saya juga memang kurang wawasan, baru pertama kali menanam sawit ya, seperti inilah. Jadi ini untuk pelajaran kita ke depannya saja, supaya kita menambah wawasan, menambah ilmu, terutama di bidang kelapa sawit, agar ke depan kita bisa memiliki kebun sawit yang hasilnya maksimal. Kondisinya memang semak ya, karena saya cuma membuang gulma di pinggiran saja. Kondisinya memang banyak rumput-rumput, tapi cuma untuk rumput-rumput lunak, untuk kayu-kayu kita buang. Itu juga saya ganti karena buah landak juga. Nah, kadang juga seperti ini teman-teman ya, kalau bibit abal-abal nih jadi buahnya kecil dan ini banyak duri-durinya buahnya. Oke, itu ya. Kalau ini normal ini. Nah, ini normal, buahnya juga standar lah. Kemarin pas mau pupuknya kenceng, besar juga buahnya. Sekarang memang karena udah lama nggak dipupuk, kecil buahnya. Itu karena buah landak saya tebang juga. Itu juga ada buahnya. Nah,
Nah, jadi ini gambaran bibit abal-abal ya. Saya kemarin beli di marketplace online, beli di toko online 200 batang, saya tanam 100 batang ya. Cuman ini 100 batangnya bukan karena saya seleksi ya, cuman basing-basing ambil aja kemarin, bukan karena diseleksi benar-benar. Itu memang karena kemarin saya belum tahu bahwa sebenarnya harus diseleksi dulu. Kalau ini bagus, ini bisa dikategorikan bagus, buahnya biji-bijinya besar. Cuman ini palingan kemarin paling banyak 2 tandan kalau nggak salah. Memang batangnya masih kecil ya, umur 4 tahun standar lah. Tapi kalau ditambah lagi pupuknya sebenarnya bisa lebih besar batangnya. Oke, intinya begitu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke sana. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada satu yang bagus ya. Nih, kita lihat dulu. Kalau yang ini lumayan, ini pernah sampai 5 tandan kalau nggak salah. Ini buahnya keliling. Nah, ini pernah sampai 5 tandan. Buahnya pun kemarin besar-besar juga. Dari batangnya pun kelihatan batangnya bagus, pelepahnya mekar. Nah, jadi memang bibit abal-abal itu tidak semuanya jelek, cuman tidak bagus juga ya. Tidak bisa juga kita bilang bibitnya bagus. Cuman kalau kalian hebat nyeleksinya, bisa, saya jamin bisa bibitnya bagus sama dengan bibit unggul. Palingan kebanyakan kalau bibit abal-abal kita tidak tahu antara biji yang Dura sama Persipira. Tuh, itu bagus juga. Ini juga kemarin buahnya full keliling, cuman ini kondisi sudah habis. Nah, ini juga kalau bibit abal-abal ini intinya ya lebih gini ya, lebih acak. Kadang satu pohon bagus, satu pohon kurang bagus, ada yang buahnya kecil, ada yang buahnya besar tapi tidak banyak. Pokoknya acak lah. Jadi kalau teman-teman mau menanam, sebaiknya kalau kurang paham ya, lebih baik langsung bibit unggul. Cuman kalau kurang modal, kalian cuman punya modal sedikit tapi pengen berkebun sawit, daripada tidak menanam, lebih bolehlah menanam bibit abal-abal. Tapi saran saya seleksinya sebelum menanam harus benar-benar diseleksi. Ini besar nih, jadi harus benar-benar diseleksi bibitnya, terutama yang bibit-bibit tidak normal, abnormal jangan ditanam. Terus kalau sudah ditanam, perawatannya harus maksimal. Kalau kondisi yang saya memang perawatannya kurang maksimal teman-teman. Tapi kalau buahnya ada, kalau dibilang rugi tidak juga, cuman kurang puas aja lah intinya ya. Kita kurang puas dibandingkan bibit unggul. Ini saya ganti kemarin karena buah landak. Nah, intinya begitu ya. Jadi kalau dirawat benar-benar, kalau diseleksi benar-benar, lumayan lah. Itu juga tidak membuat kita rugi. Ini ya, ini bagus juga. Cuman kalau teman-teman udah punya modal, sebaiknya langsung sajalah menanam bibit unggul. Di sini saya sebagai contoh ya. Kalau kalian mau menanam bibit abal-abal, beginilah kondisinya ya. Kalau menanam bibit unggul banyak juga referensi, tapi intinya saya ini bercerita apa adanya, tidak saya buat-buat, tidak dimanipulasi. Beginilah kondisinya. Semoga teman-teman dapat gambaran dari video yang saya buat ini. Oke, salam sukses untuk petani sawit, salam tenan berduri, terima kasih.